saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis regresi sederhana, di mana kita mempunyai 12 responden dan variabel X yaitu motivasi belajar dengan nilai yang sudah ada, dan untuk variabel Y-nya yaitu hasil belajar. Jadi kita akan membuat contoh nilai dari motivasi belajar dan hasil belajar ini apakah berpengaruh menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, untuk memudahkan kita ketik terlebih dahulu hasil-hasil ini ke dalam Microsoft Excel agar mempermudah kita memasukkannya ke aplikasi. Nah, seperti ini. Kita masukkan seperti ini agar kita mudah untuk memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi SPSS-nya. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Seperti ini. Kita lakukan, setelah kita buka aplikasi SPSS, kita beri nama variabel X dan Y, dimana variabel X kita tulis pada labelnya sebagai motivasi belajar, dan untuk variabel Y nya pada label kita beri hasil belajar. Setelah selesai, nah kita copy paste hasil di Excel tadi ke dalam sini seperti itu. Setelah kita copy paste, kita lakukan analisis ya. Nah, setelah seperti ini kan kita lakukan analisis regresinya dengan cara klik analyze untuk seperti ini. Lalu kita cari regression, lalu linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan dependent untuk Y dan independent untuk X, lalu akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk pada tabel-tabel ini, pada variabel intern atau removed itu menjelaskan mengenai variabel terkait dan metode apa yang digunakan. Nah, pada variabel intern itu variabelnya itu tentang motivasi belajar dan menggunakan metode enter. Lalu pada tabel yang kedua yaitu model summary, yang dimana pada model summary menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi R, dimana pada nilai korelasi R nya sendiri sebesar 0,782. Nah, karena nilainya 0,782, maka dapat dikatakan adanya hubungan atau korelasi antara variabel X yaitu motivasi belajar terhadap variabel Y hasil belajar. Selain itu juga diperoleh koefisiensi determinasi R square sebesar 0,611, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar tersebut terhadap variabel terkait yaitu hasil belajar adalah sebesar 61,1%. Kita lanjut pada tabel ANOVA, di mana kita lihat pada tabel ANOVA itu pada F hitungnya itu memperoleh nilai 15,733 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,003, di mana hal itu lebih kecil dari 0,05 yang dimana standarnya gitu kan. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar, atau bisa dikatakan ada pengaruhnya variabel motivasi belajar atau variabel X tersebut terhadap variabel hasil belajarnya. Lanjut pada tabel terakhir yaitu tabel koefisien
koefisien table koefisien itu diketahui bahwa nilai kontan sebesar 27.650. Nah, sedangkan untuk nilai motivasi belajarnya pada koefisien regresinya itu sebesar 0,789, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dengan Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 27,650 tambah 0,789X. Lalu dapat diartikan bahwasanya koefisiensi regresi X sebesar 0,789 tersebut menyatakan bahwa untuk setiap penambahan 1% ya untuk dalam nilai motivasi, maka nilai hasil belajar bertambah sebesar 0,789. Koefisiensi regresi tersebut bernilai positif, sehingga bisa dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Lalu kita lihat nilai signifikannya, ya saya lingkari ini kan. Nah, disitu kan ya signifikannya sebesar 0,003. Hal itu lebih ibaratnya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar atau variabel X tersebut berpengaruh terhadap variabel hasil belajar atau variabel Y-nya gitu. Lalu jika dilihat dari T hitungnya, situ memperoleh nilai T hitung sebesar 3,967, yaitu lebih besar daripada T tabelnya yang hanya 2,228. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar atau variabel X tersebut berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.